Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsya Fikriananda, NIM A320200204. Saya dari kelompok 2 yang akan menerangkan tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Saya di sini akan menerangkan tentang gambaran umum perkembangan anak, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan kognitif, dan selanjutnya perkembangan bahasa. Gambaran perkembangan anak. Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Itu dimulai saat kecil dan berlanjut selama rentang hidup. Yang selanjutnya itu adalah proses dan periode. Pola tumbuh kembang anak sangat kompleks karena merupakan produk dari beberapa proses, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan proses sosio-emosional. Yang selanjutnya itu ada proses biologis. Proses biologis menghasilkan perubahan tubuh anak-anak yang mendasari perkembangan otak, perkembangan tinggi dan berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormon pubertas. Pewarisan genetik itu berperan sangat besar. Yang selanjutnya ada periode dan perkembangan. Ini terdiri dari masa bayi, anak usia dini, masa kanak-kanak menengah dan akhir, dan masa remaja. Dan yang terakhir itu ada masa kedewasaan. Masa bayi berlangsung dari lahir sampai umur 24 bulan. Ini adalah masa yang ketergantungan ekstrim pada orang dewasa. Yang selanjutnya adalah masa anak usia dini. Kadang-kadang disebut tahun prasekolah, meluas dari akhir masa bayi sampai sekitar umur 5 tahun. Selama periode ini, anak-anak menjadi lebih mandiri, mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah seperti belajar mengikuti instruksi dan mengidentifikasi huruf, dan menghabiskan banyak waktu dengan teman sebaya. Kelas 1 biasanya menandai akhir dari masa anak-anak. Yang selanjutnya adalah masa anak-anak menengah dan akhir. Kadang-kadang disebut tahun sekolah dasar, berlangsung sekitar dari umur 6 hingga 11 tahun. Anak-anak pada usia ini menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Masa remaja adalah masa perkembangan yang berlangsung dari masa anak-anak hingga dewasa, dimulai dari usia 10 hingga 12 tahun, dan berakhir di akhir masa remaja. Yang selanjutnya ada masa remaja, dimulai dengan perubahan fisik yang cepat, termasuk perubahan tinggi dan berat badan. Yang terakhir adalah masa kedewasaan. Itu terjadi sekitar usia 18 sampai 25 tahun. Selanjutnya ada proses kognitif. Proses kognitif melibatkan perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa pada anak. Proses perkembangan kognitif memungkinkan seorang anak yang sedang tumbuh untuk menghafal puisi, membayangkan bagaimana cara memecahkan masalah matematika, dan menghasilkan strategi yang kreatif. Selanjutnya, proses sosio-emosional melibatkan perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian.
Pengasuhan orang tua terhadap anak mereka, serangan agresif anak laki-laki terhadap teman sebaya, perkembangan ketegasan anak perempuan, dan perasaan gembira remaja setelah mendapatkan nilai bagus, itu semua mencerminkan sosio-emosional. Dari proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional itu saling terkait. Bayangkan seorang anak tersenyum sebagai tanggapan atas sentuhan orang tua. Respon ini tergantung pada proses biologis, sifat fisik dari sentuhan, dan daya tanggap terhadapnya. Selanjutnya proses kognitif, atau kemampuan untuk memahami tindakan yang sengaja, dan proses sosio-emosional. Tindakan tersenyum sering mencerminkan perasaan sosio-emosional yang positif, dan tersenyum membantu menghubungkan kita dengan cara yang positif dengan manusia lain.